Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Endah. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik tentunya. Ibu berharap semua dalam keadaan sehatlah dan tentunya masih semangat untuk belajar dari rumah. Materi hari ini adalah unsur-unsur cerita. Nah, kalian tahu tidak apa itu cerita? Cerita adalah segala apa yang terjadi atau peristiwa yang disampaikan atau dituliskan dari kejadian yang tidak nyata atau fisik atau nyata atau non-fisik. Adik-adik, apakah kalian pernah membaca buku cerita atau dongeng? Ada yang pernah mendengar cerita Cinderella? Itu termasuk cerita atau dongeng ya. Dalam suatu cerita itu ada jenis-jenis cerita. Yang pertama adalah cerita fiksi, yang kedua cerita non-fiksi. Cerita fiksi, cerita berdasarkan bukan dari pengalaman nyata, melainkan dari imajinasi dan pikiran seseorang. Cerita fiksi ini terjadi dari dunia nyata, melainkan imajinasi dari seseorang saja. Contohnya cerpen, cerita pendek, novel, cerita rakyat, fabel, atau mitos. Jenis cerita yang kedua adalah cerita non-fiksi. Karangan yang isinya bukanlah suatu imajinasi, akan tetapi suatu kenyataan dan kebenaran di dalamnya. Contohnya buku motivasi, teknologi sejarah, keagamaan, dan biografi. Tahu nggak? Cerita Cinderella termasuk ke dalam cerita fiksi atau non-fiksi. Cerita Cinderella termasuk fiksi karena dari imajinasi yang dibuat pengarangnya. Kalau yang ini kalian tahu nggak? Buku sejarah masuk karangan fiksi apa non-fiksi? Jadi di dalamnya itu ada kenyataan atau kebenaran dari suatu peristiwa, maka dinamakan karangan non-fiksi. Kemudian kita akan belajar tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam berbagai peristiwa cerita. Pada umumnya, tokoh berwujud manusia, namun dapat pula berwujud hewan atau benda yang diinsankan. Berdasarkan sifatnya, tokoh dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Tokoh protagonis, yaitu tokoh yang membawakan perwatakan positif atau menyampaikan nilai-nilai positif. 2. Tokoh antagonis, yaitu tokoh yang membawakan perwatakan yang bertentangan dengan protagonis atau menyampaikan nilai-nilai negatif. Yang ketiga, tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah. Berdasarkan fungsinya, tokoh dalam cerita dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, tokoh sentral, yaitu tokoh yang memegang peran utama. Yang kedua, tokoh bawahan, yaitu tokoh yang tidak sentral kedudukannya di dalam cerita, tetapi kehadirannya sangat diperlukan untuk menunjang atau mendukung tokoh utama. Penokohan adalah penyajian watak dari tokoh. Ada beberapa metode penokohan yang terurai sebagai berikut. Pertama, metode analisis atau langsung, yaitu pengarang memaparkan watak tokoh dan memberikan komentar tentang watak tersebut. Kedua, metode dramatik atau tidak langsung, yaitu watak tokoh diketahui dengan menyimpulkan dari percakapan dan perilaku tokoh yang disajikan oleh pengarang. Unsur
cerita yang ketiga adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang dijalin dalam hubungan sebab akibat. Unsur cerita yang keempat adalah latar. Latar adalah segala keterangan dan petunjuk yang berkaitan dengan waktu, ruang, suasana, dan situasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Selanjutnya, alur cerita yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang atau point of view yaitu posisi pengarang dalam membawakan cerita. Posisi pengarang ini terdiri atas dua macam. Satu, berperan langsung sebagai tokoh yang terlihat dalam cerita yang bersangkutan. Yang kedua, hanya sebagai pihak ketiga yang berperan sebagai pengamat. Alur cerita yang terakhir yaitu keenam, amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Sebagaimana tema, amanat dapat disampaikan secara implisit, yaitu dengan cara memberikan pesan moral melalui tingkah laku atau peristiwa yang terjadi pada cerita, sehingga pembaca diharuskan menyimpulkan sendiri pesan di dalamnya. Amanat dapat pula disampaikan secara eksplisit, yaitu dengan penyampaian seruan, saran, peringatan, nasihat, anjuran, atau larangan secara langsung dalam cerita. I'm an icon, man. Ain't my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.